Halo semuanya, ya. Selamat datang kembali di channel gua. Nah, di video ini gue pengen ngasih tahu ke kalian pertanyaan yang sering banget ditanyain di kolom komen gue, yaitu kira-kira bagusan investasi per minggu atau per bulan atau per hari, ya. Nah, di sini mungkin gue akan lebih spesifik reksadana dulu deh. Sebenarnya reksadana kripto itu punya kesamaan gitu ya, termasuk saham itu punya kesamaan, tapi mungkin ada sedikit perbedaan. Nah, penasaran seperti apa sih jawaban gua, terbaik seminggu atau terbaik sebulan? Dan strategi mana nih yang lebih baik antara dollar cost averaging atau investasi rutin atau naruh di satu waktu? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Oke, sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung risiko. Salah satu risikonya adalah penurunan. Ketiga, gue nggak pernah mengadain titik dana sama sekali. Oke, gue akan coba share screen aja sekarang. Di sini gue udah buka aplikasi Bibit melalui laptop ya, gitu. Nah, kalau kalian pengen ngikutin kayak gini juga, kalian bisa ya. Caranya gimana ya? Caranya ya kalian tinggal login aja di aplikasi Bibit buat kalian yang udah daftar dan lain sebagainya lah. Itu udah mengisi 6 pertanyaan dari robo advisor ya dan lain sebagainya. Oke, kita ngomongin soal strategi ya. Strategi dalam berinvestasi itu ada banyak guys. Cuman mungkin dua yang paling sering orang gunain, yaitu investasi secara rutin ya, tanpa lihat naik ataupun turun ya, disebut dollar cost averaging. Kedua, ada yang namanya lump sum theory ya. Nah, lump sum theory artinya menaruh di satu waktu, terus nanti kita mengharapkan keuntungan nantinya entah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi dia nggak top up-nya rutin. Kira-kira mana yang lebih baik ya? Semua nanti gue balikin ke kalian. Oke, di sini gue akan coba bahas, kita harus ambil contoh reksadana dulu ya. Nah, reksadana itu kan ada 3 jenis. Ada reksadana pasar uang, ada obligasi, ada saham. Sebenarnya ada reksadana indeks, ya, ada reksadana syariah, dan lain sebagainya. Cuman yang paling jenisnya itu tuh 3 lah, gitu ya. Sama 4 deh, sama reksadana campuran. Oke, nah ini ya, kita bahas dari reksadana saham dulu. Ya, yang gue kasih tahu. Reksadana saham. Ya, ini nih kita bedanya dalam ya. Jadi kalian harus tonton video ini sampai full ya, jangan sampai setengah-setengah karena supaya kalian dapat ilmu full. Oke, reksadana saham. Kita pilih misalkan Sukorindo Equity Fund. Nah, kalian lihat nih di sini. Ini kan ada kurva ya, gitu. Seperti yang kalian lihat tuh. Kalau kalian menggunakan strategi lamsam, kita mulai dulu lamsam dulu ya. Lamsam kan istilahnya kalian menaruh dalam satu waktu, terus mengharapkan keuntungan. Nah, itu biasanya orang pemula begitu tuh. Taruh banyak, entah 10 juta, 20 juta, nanti ngarapin keuntungan ke depannya. Gitu. Salah nggak? Nanti kita lihat. Nah, coba kalau misalkan lu bayangin, lu top up atau taruh uang lu di sini nih. Di mana nih? Tanggal berapa nih? Anggaplah tanggal 11 Desember ya. 11 Desember. Ternyata lu ambil ya tahun depan lah gitu ya. Sekitar sekarang nih. Nah, ternyata ketika kalian ambil sekarang di Desember juga ya, itu ada kenaikan dong dari kurvanya di sini menjadi ke sini ya. Berarti artinya kalau lu misalkan menggunakan strategi lamsam, lo pun sekarang juga udah bisa untung. Tapi ya minusnya adalah kalau lamsam, lo bayangin, lo taruh duit di sini, nih ya, di 11 Desember. Terus lo ngelewatin ini nih, itu satu.
Udah 2, 3, 4, 5, 6, banyak nih sampai ke bawah gini. Artinya apa? Kalau lo menggunakan lump sum teori, lo itu harus siap dengan penurunan yang sangat dahsyat begini, ya. Lo mungkin hampir sepanjang tahun bakal ngelihat minus mulu di portofolio lo. Mungkin baru seger di 1 bulan terakhir atau di 2 bulan terakhir, lo ngelihat kenaikan seperti ini. Nah, itu minusnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena instrumen yang kita bicarakan sekarang itu adalah saham, ya. Jenis produk reksadana ini adalah saham. Reksadana saham memiliki tingkat risiko yang besar. Tingkat risiko yang besar artinya dia naik turunnya juga kayak gini nih. Besar banget fluktuatifnya. Bahkan kalian bakal banyak lihat minus. Itu. Jadi kalau lump sum kalian ya siap-siap aja kalian lihat-lihat banyak minus. Tapi bisa profit nggak? Bisa. Itu berdasarkan data kita lihat sendiri itu bisa. Seperti itu. Itu lump sum. Lalu kita bahas daripada dollar cost averaging, ya. Dollar cost averaging artinya adalah investasi secara rutin tanpa mempedulikan naik ataupun turun reksadana kalian. Jadi nggak peduli nih, dia naik kek, dia turun kek, dia naik lagi, dia turun kek, lu pokoknya invest. Ya, kira-kira lebih baik mana? Oke. My opinion atau pendapat gua adalah kalau misalkan lu invest 11 Desember, ya, ternyata lu invest lagi pas di sini nih, ya, entah pas di sini lah, 16 lah. Lu invest lagi di sini, berarti kan pas saat harga tinggi kan, terus seminggu kemudian harganya udah jadi begini, turun, ya, lo top up lagi, di atas ini lo top up lagi, terus pas saat turun lagi lo top up lagi, lo di sini top up lagi, pada saat naik, terus begitu. Tapi kalau kalian perhatikan secara baik-baik di sini, lebih banyak penurunan yang terjadi ketimbang naiknya, ya. Nih, kalau kalian di sini ada garis nih, Pak. Nih lo lihat nih. Tuh, ya. Di sini tuh sejajar sama sini, Pak. Sisanya ini nih beberapa bulan ini banyakan turun. Kalau misalkan kalian investasi rutin, ya, bagusnya adalah kalian bakal dapat harga rata-rata. Nah, kalau misalkan di sini rata-rata turun, ya, kurvanya, berarti ya kalian dapat harga rata-rata yang rendah. Harga rata-rata yang rendah, otomatis kan kalian lebih hasilnya bisa lebih gede yang didapat. Gitu. Itu bisa lebih gede. Dan kedua, investasi rutin itu tuh mengurangi dampak minus yang terjadi, Pak. Kalau misalkan lump sum, ya bisa aja lu kayak di sini nih. Lo investasi di sini, turunnya di sini. Itu mungkin bisa sampai 20-an% atau 10 sekian persen. Tapi kalau lu dengan investasi rutin, mungkin rugi lu cuma 7%, ya. Mungkin bisa cuma 6%, gitu. Jadi untuk mengurangi itu, kenapa? Karena lu invest pada saat dia lagi naik, lagi turun, dan kalau kebanyakan turun berarti lu dapat harga rata-ratanya ya turun, kayak gitu. Kayak misalkan lu beli barang nih, ya kan? Lu beli barang tersebut pada saat harganya lagi murah, lagi naik juga lo beli. Tapi rata-rata kalau lo tarik nih, lo lebih banyak beli pada harga murah. Kira-kira harga rata-rata yang lo beli itu lebih murah nggak? Ya lebih murah lah, karena lebih banyak yang lo beli murah gitu. Nanti pada saat ketika lo jual, udah tujuan lo tercapai, lo bisa dapat hasil yang lebih. Kayak gitu. Itu kalau investasi rutin. Jadi walaupun misalkan kita mau pakai dia invest pada saat naik maupun turun, tetap harga rata-ratanya akan rendah ataupun paling tidak-tidaknya tuh di tengah. Gitu ya. Tidak terlalu mahal, tidak terlalu rendah juga. Tapi di satu sisi lain, kalau misalkan ada strategi lagi namanya cost averaging bawah, ya. Cost averaging bawah artinya kalian pada saat di bawah aja nih kalian invest 1, 2, 3, ya kan, 4, terus nih sampai turun-turun kalian tuh invest pada saat harganya di bawah. Nah kalau kayak gini kalian bisa meraih keuntungan lebih lebih besar sedikit lah ketimbang dollar cost averaging, ya. Kenapa? Karena ya kalian invest pada saat harganya di bawah. Ya, cuman sulitnya adalah ya isi kantong kalian gitu. Isi kantong kalian belum tentu selalu ada kan, kayak wah investnya pada saat di bawah, ternyata beberapa hari kemudian atau seminggu kemudian lagi di bawah kalian gak ada duitnya. Kan gitu.
Itu minusnya. Kayak gitu sih. Nah, kalau misalkan dollar cost averaging, minusnya apa sih? Minusnya adalah kalau misalkan kurvanya tuh dia naik ke atas. Ya, nanti bakal ada reksadana yang kayak gitu. Kalau kurva-kurva yang kayak begini nih, ya, ini kuncinya nih. Kalau kurva-kurvanya sideways, turun rata-rata, atau kayak gini lah jenisnya, ya dia bagusnya dollar cost averaging, karena lu bisa dapat harga rata-rata yang sedang bahkan murah. Kayak gitu. Ini kita bahas reksadana saham ya. Jangan tidur dulu guys, masih panjang ya, karena kalian minta ini sama gue. Nah, bagusan per minggu atau per bulan? Nah, ini satu lagi nih, gue kasih tahu. Nah, anggaplah gini, gue jawabannya agak bingung karena bisa terjadi minggu itu terbaik seminggu atau per bulan bisa terbaik. Contoh, lo invest di sini nih pada saat tanggal 11 Desember. Terus lo invest kalau seminggu lagi katakan di sini nih harganya nih. Nih, ya, di sinilah katakan. Berarti pada saat harganya tinggi dong. Kalau lo bandingkan, kalau lo sebulan, lo anggaplah di sini, ya. Anggaplah kurvanya lagi di sini. Kira-kira mana yang lebih bagus? Yang sebulan kan? Kenapa? Karena dia invest pada saat harganya lagi di sini. Tapi case-nya akan berbeda. Kalau misalkan ternyata lo anggaplah mulai invest dari harganya tinggi ini nih. Terus seminggu kemudian harganya jadi begini. Nih, jadi di sini nih turun. Terus kalau sebulan harganya bisa di sini. Kira-kira mana yang lebih bagus? Jawabannya yang paling bagus adalah invest per minggu. Nah, jadi intinya apa? Intinya tergantung guys. Jadi case-nya tuh kemana? Apakah dia pada saat itu kurvanya lagi turun ataupun lagi naik gitu. Ya, jadi bisa jadi invest per minggu itu lebih baik ataupun per bulan lebih baik. So, kayak tuh gue kasih tahu tuh kuncinya tuh. Nah, sekarang reksadana pasar uang. Nih gue pengen kasih tahu ke lu karena ini akan berbeda lah gitu. Kita ambil apa ya? Mungkin biar lebih adil jangan sukor lagi dah. Apa ya? BNIAM Dana Liquid lah. Nah, beda lagi kan kurvanya. Ya, tadi itu kan miring lah ya, walaupun dia naik dalam setahun tapi dia miring gitu. Lo lihat di sini. Reksadana pasar uang, dia tuh tegak lurus lah. Ini ada sedikit-sedikit kayak agak turun-turun dikit. Kalau kayak gini, lo invest ya, lump sum teori, ini lo hasilnya akan jauh lebih baik. Kenapa? Lo taruh dalam satu aspek di sini, ternyata lo mengharapkan kayak 1 tahun lagi hasilnya lebih gede. Ya kenyataannya begitu. Karena nanti lo misalkan taruh 10 juta, ya misalkan untungnya 10%, nah ya ini kan untungnya 3% lah ya, gitu. Itu anggaplah 10% biar gampang menghitungnya. Ya lo tinggal dapat berarti 100.000 gitu. Nggak perlu harus ngalamin penurunan kayak tadi kan, wah kayak gitu. Nah, kalau yang kurvanya tegak lurus kayak gini, lamsam tuh memang dia lebih bagus gitu ya. Tapi kalau lo dollar cost averaging, apa yang terjadi? Ya kalau misalkan lo beli pada saat di sini, 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 apa yang terjadi adalah lo beli pada saat harganya memang lagi mahal gitu. Dan kalau untuk nungguin harga turun, ya lo lihat aja, harga turunnya aja sedikit, ya nggak bakalan kerasa gitu. Nah, jadinya tentu kalau lo lihat dari sini, hasil mana yang lebih gede? Yang lebih gede adalah yang hasilnya naruh invest pada satu waktu atau lamsam. Kalau dia dollar cost averaging, hasilnya nggak akan segede lamsam, tapi tetap aja bagus gitu. Nah, jadi intinya apa? Intinya tergantung instrumen yang lo jalanin. Sebenarnya mau reksadana, cryptocurrency juga sama gitu caranya. Ini kalau reksadana pasar uang. Lalu ada lagi yang namanya reksadana obligasi. Sekalian dah gue kasih tahu deh. Mudah-mudahan kalian tahan ya. Lama nih. Anggaplah Manulife lah. Nih. Nah, kalau kalian lihat di obligasi, sebenarnya dia setengah saham dan setengah pasar uang ya bentuk kurvanya. Jadi mau dibilang dia stabil untuk naik, ya enggak gitu. Tapi dia cenderung naik. Kalau lo bandingin sama saham tadi, ini tuh lebih masih kayak terkontrol gitu loh. Tuh, di sini tuh. Jadi sekalipun turun ya udah. Kalau tadi kan kayak ini tuh kayak cacing, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun.
Kayak gitu kalau reksadana saham guys, bedanya di situ. Seperti itu. Dan kalian udah tahu kan kalau misalkan terjadinya kurva yang tegak lurus bagusan mana, kalau misalkan ke samping tuh bagusan kemana. Ya, kayak gitu. Jadi dua-duanya intinya adalah bisa aja dan bagus-bagus aja lo mau pakai strategi dollar cost averaging maupun lamsam, mau per minggu, mau per bulan itu bagus. Yang penting lo mulai. Tapi masalah yang terbaik atau enggak tergantung daripada jenis investasi dan juga kondisi pada saat itu dan kondisi keuangan kalian juga. Kalau misalkan kalian nggak mampu top up seminggu ya masa walaupun bagusnya seminggu, masa lo mau hajar seminggu terus lo ngambil utang ya itu nggak bener juga Pak kayak gitu. Ingat ya, pakailah uang dingin dalam berinvestasi. Nah, buat sobat investor semua yang setelah ini pengen mempelajari dalam soal reksadana, kalian bisa cek di playlist Dana Darurat gue dari awal sampai akhir. Terus buat kalian semua yang termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini, di description box di bawah ini, kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan buat tambah investasi kalian. Tapi lagi-lagi itu adalah optional, artinya tidak harus ya buat investor semua. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini pantas untuk kalian share ke sobat investor yang lain, kalian bisa share aja. Dan jangan lupa untuk aktifkan ya bel notifikasi supaya kalau misalkan ada video-video terbaru dari gua, kalian bisa langsung update dan langsung nonton. Biar ilmunya kalian dapat nih. Oke gitu aja guys, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.